Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rizwan Muhammad. Kali ini kita akan mempresentasikan terkait budaya politik sipil dan pendemokrasian di Indonesia. Sebuah analisa politik. Budaya politik merupakan sebuah kajian dalam politik modern barat kolonialis. Diperkenalkan oleh sarjana barat yaitu Gabriel Almond dan Sidney Verba tahun 1903 dalam sebuah kajian tentang budaya politik di 5 negara dan terangkum dalam buku yang bertajuk Civic Culture. Secara umumnya, budaya politik membincangkan tentang partisipasi masyarakat atau cara pandang masyarakat kepada pemerintahan. Almond dan Verba mengatakan bahwa budaya politik adalah sebagai sesuatu sikap atau orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dan bagaimana peranan warga negara dalam sistem politik tersebut. Apabila mengikut Larry Diamond, tahun 1994, budaya politik tidak lagi dilihat sebagai satu-satunya faktor yang menentukan demokrasi. Bagi Diamond, budaya politik lebih dilihat sebagai variabel penekan atau intervening variabel. Dalam konteks ini dilihat bahwa budaya politik bukan sebagai alat ukur saja, tetapi juga sebagai determinasi politik. Keikutsertaan masyarakat bukan setakat orientasi belaka, tetapi juga menyangkut pemahaman, kesadaran, dan pola pikir, sehingga budaya politik menjadi penting dalam konteks perubahan politik. Pengikut mazhab elitis negara ini kemudian menyanjung demokrasi liberal sebagai kayu ukur dari berjayanya budaya politik. Sangat wajar kiranya terjadi demikian karena penganut mazhab ini adalah mereka yang berasal dari mazhab romantik yang idealis. Wajar pula dirasa apabila dilihat budaya politik muncul ketika Perang Dingin sedang berlangsung, sehingga idealnya budaya politik adalah cita-cita sejati pakar barat yang mencintai demokrasi liberal dan kapitalisme. Bagaimanapun budaya politik merupakan salah satu elemen penting dalam meninjau demokrasi atau juga membina demokrasi yang sesuai. Sedangkan dalam pandangan Uhlin 1998, pendemokrasian diartikan sebagai proses perubahan rezim, bukan demokratik menuju rezim demokratik dalam beberapa masa tertentu. Oleh karenanya, demokrasi berbeda dengan pendemokrasian karena demokrasi merupakan karakteristik politik yang menjalankan apa-apa saja yang terdapat dalam demokrasi itu sendiri seperti pilihan raya atau pemilu raya, kebebasan media, kebebasan berorganisasi dan berpendapat. Sedangkan pendemokrasian merupakan sebuah peralihan atau anjakan daripada sistem yang tidak demokratik kepada rezim yang demokratik. Pendemokrasian di Indonesia merupakan bagian daripada gelombang demokrasi ketiga dalam Uhlin 1997 dan Agustinus 2013. Walaupun ada juga yang mengatakan bahwa Indonesia termasuk ke dalam gelombang demokrasi keempat Foucault. Bagaimanapun, artikel ini melihat bahwa pendemokrasian Indonesia masih lebih terikat dalam gelombang demokrasi ketiga karena biasanya dalam gelombang demokrasi akan terjadi gelombang balik demokrasi seperti yang terjadi pada gelombang demokrasi pertama dan kedua. Pada case pendemokrasian di Indonesia, proses perubahan politik tersebut dilakukan melalui sejumlah gerakan politik. Terutamanya adalah gerakan massa, aktivis demokrasi, akademik, dan gerakan mahasiswa. Gerakan perubahan yang dilakukan oleh aktor-aktor perubahan tersebut semestinya memang harus dilakukan karena kelas ini adalah kelas politik yang paling dimungkinkan melakukan perubahan politik seperti yang terjadi di beberapa negara Latin, Eropa, dan Asia. Bagaimanapun budaya ini direka cipta oleh manusia dan dia menjadi kebiasaan yang ditradisikan melalui nilai-nilai yang tanam kepada orang-orang yang mengikutinya. Seperangkat nilai-nilai, kepercayaan, tradisi, dan juga pandangan bagaimana untuk kemerdekaan hak-hak individu dan masyarakat yang membuat pelaku politik pada masa perjuangan di Indonesia menciptakan ruang publik mereka sendiri dan menjadikannya budaya politik sipil sebagai bentuk pembentukan nilai-nilai perjuangan kemerdekaan. Pertama, prakondisi demokrasi adalah sejarah terbentuknya pilar-pilar demokrasi pra-kemerdekaan seperti adanya kumpulan-kumpulan sosial sama, ada kumpulan berasas keagamaan, kumpulan pekerja, kumpulan budaya, kumpulan pendidikan, ataupun kumpulan politik. Sama, ada partai politik atau NGOS, pergerakan kemerdekaan.
Prakondisi ini mengambil masa dari 1900 sampai 1940. Kedua adalah pengkondisian. Kenapa pengkondisian? Bagi penulis, masa setelah kemerdekaan merupakan proses pematangan budaya politik. Itu bermula terutamanya dalam konteks pencarian identiti kebangsaan. Pilihan-pilihan sukar yang dihadapi oleh para aktor-aktor politik dalam menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi merupakan pilihan yang bijak walaupun terdapat perbedaan pandangan dalam menentukan bentuk negara, sama ada menggunakan asas Islam atau bukan. Negara agama yaitu negara kesatuan yang menggunakan Pancasila sebagai asas negara. Ketiga adalah pematangan idea. Sebagaimana yang kita ketahui, pematangan idea ini tentunya dilakukan dengan tidak mudah. Ketika Soeharto mengambil alih kekuasaan daripada Soekarno, beliau melakukan beberapa dasar yang menyempit ruang gerak kebebasan sebagaimana yang dilakukan oleh Orde Lama. Budaya politik yang matang dan ide demokrasi yang sudah pada peringkat yang sangat baik ditambah lagi momentum politik yang tepat, maka reformasi dilakukan melalui gerakan-gerakan politik. Ada rezim yang harus ditumbangkan, ada kuasa yang dipaksa untuk mundur. Pendemokrasian di Indonesia juga memiliki faktor tambahan selain dikatakan oleh Huntington tahun 1995 dan Stefan 1909. Bahwa di Indonesia faktor budaya politik muncul kesan daripada kesadaran yang ditumbuhkan oleh masyarakat sipil yang sadar akan kondisi diri bangsa Indonesia yang tertekan karena penjajahan. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jangan lupa bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ada jurusan ilmu politik dan teman-teman akan mempelajari banyak hal dalam ilmu politik, bagaimana sebuah kekuasaan dan pemerintahan bekerja. Silahkan teman-teman lihat link di bawah ini untuk bergabung bersama kami. Jangan lupa bergabung ya teman-teman sekalian.